Carter, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Pahlawan persepuluhan. Ada seorang pendeta senior yang berbicara tegas tentang persepuluhan. Ada dua prinsip. Yang pertama, persepuluhan adalah milik Tuhan yang harus dikembalikan. Jadi, persepuluhan bukanlah memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, dan yang kedua prinsipnya adalah kalau kita mau memberikan persembahan dari uang yang 90% dapat kita pakai untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan itu adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab atau yang disebut Alkitabiah. Mari sini orang-orang yang anti persepuluhan, cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, belajarlah sama pendeta senior, jangan belajar sama Kristen progresif atau belajar sama orang yang tidak paham Alkitab yang adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, sama seperti hamba yang telah mendengar dan yang telah hamba sampaikan, persepuluhan adalah uang Tuhan atau milik Tuhan yang harus dikembalikan. Artinya persepuluhan bukanlah uang kita atau milik Tuhan. Yang milik Tuhan serahkanlah kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan sepenuhnya masuk ke dalam kas gereja. Ya, yang ketiga, persepuluhan bukanlah memberi persembahan kepada Tuhan. Karena itu adalah uang Tuhan yang harus kita kembalikan. Berarti dengan mengembalikan persepuluhan, kita belum memberi apa-apa kepada Tuhan. Ya, jadi persepuluhan itu bukanlah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Itu betul, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, makanya janganlah menggunakan ayat tetapi tidak pada tempatnya. Memberikan persembahan dengan sukarela. Tadi sudah jelas, menurut pahlawan persepuluhan, pendeta senior, persepuluhan bukanlah memberi persembahan kepada Tuhan. Prinsipnya jelas. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini bukan berbicara tentang persepuluhan. Judul perikop jelas pengumpulan uang untuk Yerusalem yang berarti pemberian jemaat untuk pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang kelima, bagi yang anti persepuluhan, apakah masih mau mengakui uang Tuhan itu adalah milik saudara? Ataukah saudara mau membuat kebenaran sendiri, merubah ketetapan Tuhan sehingga sesuai dengan keinginan hati dan sesuai dengan zaman sekarang yang lagi susah ekonomi? Yang keenam, Tuhan pernah singkapkan belum lama ini, Aku Tuhan tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Ketetapan Tuhan. Apa itu ketetapan Tuhan? Firman Tuhan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan firman Tuhan itu sifatnya kekal, tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan yang harus kita ikuti dan taati. Jadi ketetapan Tuhan salah satunya adalah persepuluhan sesuai dengan konteks ayatnya, Maliaki 3 ayat 6 dan 10. Jadi firman Tuhan itu, kalau Tuhan katakan, Aku Tuhan tidak berubah, ketetapan Tuhan tidak berubah, persepuluhan tidak berubah, mengapa manusia begitu berani merubah ketetapan Tuhan sehingga menyatakan persepuluhan tidak berlaku lagi? Karena itu Perjanjian Lama. Siapakah saudara sehingga saudara lebih hebat dari Tuhan? Yang ketujuh, bagi yang anti persepuluhan, saudara akan berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan, tidak lagi menyenangkan Tuhan, karena ketidaktaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Judul perikop sangat jelas,
persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Maukah saudara menyenangkan hati Tuhan? Bertaubatlah dan kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu bukan milikmu. Janganlah menjadi pencuri. Back to the Bible. Tuhan memberkati.